Dan banyak kalian bertanya-tanya, Bang, 86-nya kemana? Jadi 86 ini gua tinggal di AK Exhaust sekitar 2 mingguan dah. Udah di dalam, kita penasaran, kita langsung aja panggil ownernya. Halo, A. Halo, Kang. Akhirnya kita ketemu juga ya. Akhirnya main Joko Ya, Bandung. ini mobil udah lama, udah 2 mingguan ya di sini ya. Lebih deh kayaknya. Lebih ya. Hampir 3 minggu. Hampir 3 minggu karena Hampir 3 emang minggu. benar-benar gimana? Dibilang complicated. Oke. Karena kan pengerjaannya kita mau yang semaksimal mungkin. Maksimal mungkin ya. Betul, mempertimbangkan mobil sudah tidak standar, Betul. sudah ada supercharged kitnya, Ah, dan kita kan kalau masalah setting suara itu sebenarnya hal paling mudah. oke ya, kalau sebenarnya. suara ya. Betul. Ah. Coba kan gimana caranya kita setting powernya enak, didengarnya enak Itu gitu. yang susah karena ini emang mobil udah nggak standar ya. Betul banget. Jadi ini knalpot masih yang sebelumnya ya. Jadi ini kita bakal dengarkan alasan gua kenapa ganti knalpot. Ini terlalu bacot banget ya. Kayaknya ini kalau kita coba public enemy deh. Banyak Iya, aduh. musuh kayaknya deh. Banyak musuh, berisik banget. Apalagi kalau gua gas sedikit itu anjir teriak banget ya. Iya banget betul. Aku pernah ngalamin udah 4 kali lah. Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu bawa anak tuh. Iya. Aku itu kayak mau nyalip sedikit aja, itu dia udah kaget ah. Udah kasihan banget. Iya, makanya kan sebenarnya dari segi knalpot sendiri, apalagi mobil yang kadang dipakai daily itu nggak bisa asal. Oke. Kita butuh nyaman juga Betul, kan. iya, gitu. iya. Jadi gua nyaranin walaupun Magila, Yodi, Abah Ican katanya knalpot lokal terbaik di AK Exhaust. Akhirnya kan Amin, langsung amin. gua bawa ke sini. Amin, amin. Nah, soalnya Iya. kan gua nggak asal guys ya, nggak asal ganti knalpot gitu. Jadi akhirnya gua menemukan AK Exhaust tepatnya di Bandung. Betul. Langsung sebelum kita pasang knalpot yang sudah kelar, kita dengarkan suaranya. Ayo kita coba. Gue bakal tunjukin nih sebacot apa ini mobil. Nah, kita bakal dengarkan. Enggak. Oh iya. Kita dengarkan ya, bacot banget ini. Astaga. Suaranya pol pokoknya. Astaga. Gila ini. Lu tahu nggak guys? Ini mobil kalau nggak dipanasin seminggu, itu Coastarnya langsung meledak-ledak gitu. Tetangga nggak enak banget gitu ya. Betul. Sebenarnya dari awal udah nggak terlalu nyaman sih karena ini berisik banget ya. Betul. Berhubung betul, gua kayak pilih-pilih karena kan ini kan asli Jepang ya. Betul. Nah, jadi gua kayak nggak asal gitu. Akhirnya gua menemukan AK Exhaust dan alhamdulillah dimaksimalin lah ya. Pasti. Nah, aku juga penasaran banget sih knalpotnya udah jadi ya? Udah dong. Berarti itu benar-benar jadi dari nol ya? Dari nol kita bikin semua, kita setting. Langsung aja kita ke dalam ah. Ayo, Ayo. gas. Oke guys, jadi kita langsung ke dalam. Iya. Wow, ini knalpot ya? Udah jadi. Wow, Ini besarnya. knalpotnya. Ini kita setting Hah? khusus buat mobil Akang. Oke, dengan spesifikasi mobilku ya? Betul, jadi mobil sendiri itu kan karakter mesin beda-beda ya kan kita sebut ya. Siap. Tiap mobil itu kita hitung khusus, apalagi mobil-mobil kayak Akang nih yang udah ada upgrade. Gitu, entah dari hal sederhana kayak di remap doang atau kayak Akang nih yang udah pakai supercharged kit segala macam. Iya. Itu nggak bisa asal. Benar. Lihat guys, dekatkan. Ini serumit ini dan spesialnya lagi, ini kita pakai Valvetronic ya? Betul, ini kita tempel Valvetronic dual sound. Aku sebut kenapa dual sound. Biasanya si Valvetronic itu kita setting kan satunya suara res atau yang kenceng ya, Oke. satunya suara silent. Ini Iya, aku setting suara keduanya tuh khusus. Jadi dia punya karakter sendiri di suara keduanya. Gitu. Oke. Jadi yang gue pengen itu suara silentnya merdu, mewah, Ya. dengan tapi suara berisiknya itu gahar bulat. Betul. Jadi untuk settingannya sendiri kan balik lagi kayak tadi aku bilang, kalau suara tuh bisa diatur. Tapi kalau kita ngatur power tuh yang susah. Performance-nya tuh. Iya, pantes itu yang Betul. buat lama itu power ya. Power. Soalnya pas gua beli juga gua awal udah pengen ganti knalpot, cuman kan berhubung ini knalpot ori Jepang, apalagi Betul. udah remepan, Yeah. jadi gue males ribet-ribet lah. Yeah. Dan akhirnya gue menemukan AK Exhaust dan
hasilnya kayaknya maksimal sih. Tapi ini sebelumnya udah dicoba kan ini ya? Udah dicoba. Udah dicoba. Cuman aku minta lepas lagi buat konten gitu ya. Betul. Ini kan kita coba dulu karena kita troubleshoot dulu sebelum unitnya kita kembalikan ke yang ownernya. Oke. Gitu. Nah, ini itu di dalam ini tuh kira-kira apanya nih? Besar banget nih, Ini dalamnya semen, Kang. Enggak. Jadi ini tuh settingan kita, riset. Nah, makanya kenapa nanti kita coba suara keduanya punya ciri khas. Kuncinya ada di tabung ini. Punya di tabung ini ya, Betul. soalnya ini ada 4 bahkan 4 ya. Betul. 1, 2, 3, 4. Jadi kita bikin double jalur biar nanti masuk valve on dia kebuka modenya bisa maksimal ke tenaga. Begitu valve on masih tetap enak, dipakai cruisingnya enak, dipakai dengerin lagu di mobil. Dari depan dia masuk langsung kebagi. Karena kan orinya FT, GR itu kebagi dua belakangnya. Oke, betul. Kita sebut dual exit. Ini pipanya strike langsung. Makanya kenapa nanti setelah kita coba powernya pasti maksimal. Begitu valve ini ditutup, udaranya berhenti dong. Berhenti betul. Masuk ke pipa di jalur belakangnya. Oke, Ini baru sini ya. nanti dari sini keluar di depannya. Gitu. Oke, berarti ketika ini kebuka langsung ke sini ya. Langsung lurus. Jadi betul. suaranya keras gitu ya. Ya. Wah, udah nggak sabar nih. Thank you banget nih buat AK Exhaust ya. Udah semaksimal mungkin loh. Semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Jadi ini pertama bikin kah atau gimana? Buat Untuk di AK Exhaust ini the one and only yang kita bikin setting seperti ini. Oke. Karena nanti if ada GR atau mobil yang sama pun settingannya akan berbeda. Kecuali benar. spek mesinnya sama. ya, Ini kan ya. dibangun sama Om Raka dulu banyak tuh Iya, listnya banyak, ya kan iya. ya, banyak banget. Ya, Benar. kita sesuaikan speknya semaksimal yang kita bisa. Oke, Gitu. mantap lah ya. Ya. Apalagi, nah ini ininya ya. Ya, ini center pipe-nya kita setting ulang, jalurnya. Ini kita ada racikan-racikan yang bikin nanti jos pokoknya. Jos, langsung aja mungkin kita pasang dan kita bakal lihat knalpot yang sebelumnya nih ya. Ini mau kita coba? Yuk, langsung aja kita pasang. Berarti mobilnya langsung aja kita parkiran di sana ya. Oke, siap. Oke, nanti kita lanjut lagi guys, yuk. Yuk, kita langsung ganti. Oke, mobil sudah masuk. Jadi kita penasaran, knalpot yang ininya kayak gimana nih? Betul. Yang ini nih. Jadi nanti kita bakal lepas. Kita Ya. bakal lihat. Jadi nanti kita lepas. Hah? Sebenarnya ini kalau mungkin nanti di kamera warna knalpotnya agak kuning karena udah dicoba dulu ya. Oh iya benar, kalian udah coba dulu gitu. Udah di test drive, jadi bukan karena bekas. Nah, ada bagian yang masih sudah terpasang. Ini tinggal nyambung bagian center sama bola belakangnya. Benar-benar. Disambung Soalnya bapak. nih, gua knalpot 1 berisik, 2 gua udah 3 kali ngelas. Nggak tahu di masalah sininya nih, dia selalu lasanya tuh lepas, bocor. Betul. Padahal gue itu udah ke khusus ke las titaniumnya gitu. Ya. Udah pakai titaniumnya tetap aja bocor gitu. Ya, jadi kan ya kalau di AK sendiri kita belum bikin produk full titanium, bukan karena nggak bisa, Oke. tapi kita prefer durability. Durability, bener. Kecuali misalkan pakai titanium kayak gini, kasusnya mobilnya buat kontes, Iya sih, aku benar. berani gitu. Tapi kalau misalkan buat dipakai daily, Buat aku pasti- harian ya? Ya, aku pasti nyaranin balik ke 304 gitu. Dan ini juga bahannya dengan stainless tipe apa? Tipe 304 Jepang. Jepang. Ketebalan. Sama-sama Jepang lah ya. Betul, ketebalannya 1,5 mili, jadi tebal. 1,5 mili benar. Dan di sini tuh garansi 1 tahun ya. Lasan kita garansi 1 tahun. Wow, kita garansi 1 tahun. Resonator 5 tahun. Nih, nanti gue bakal lihat nih ya. Dalemannya knalpot ini nih. Kita Ya. bakal lihat. Oke lah, kita tunggu ketika ini udah kelepas. Yuk. Nah guys, jadi knalpotnya sudah mulai terlepas ya. Ini nih. Tuh. Wow. Nanti kita bakal lihat secara detail ya dan perbandingannya knalpotnya nih. Ini kenapa selalu ada las-lasan kayak gitu. Tuh. Oke, jadi knalpot yang sebelumnya udah dilepas. Perbandingannya cukup lumayan jauh lah ya. Betul. Di sini itu ada
4 pipa. Betul. Di sini tuh cuma 2 ya. Betul. Jadi makanya kayak aku bilang sebelumnya, kita set ulang. Set ulang. Kita atur ulang, kita hitung ulang gimana caranya biar maksimal dan ketemulah settingan yang ini. Nah, gitu. jadi ini kayaknya kita itu nggak perlu nge-remap lagi karena ini tarikan bawah sampai atas ngisi semua ya. Tadi aku udah coba sih sebenarnya. Tapi nanti gue bakal tunjukin ke kalian gimana suaranya, gimana performanya gitu ya. Iya. Dan hasilnya emang Betul. menurutku pribadi benar-benar jauh ya. Walaupun ini Alhamdulillah. knalpot full titanium, Iya. Hemos yang brand ternama lah ya Iya. di Jepang. Tapi menurut gua 1-2 lah dengan hasilnya. Betul. Jadi di sini kita sendiri mau nunjukin bahwa Ah, kita pun mampu bikin yang proper. betul banget. Lokal itu nggak jelek. Iya, lokal itu gak jelek loh. Kalau itu nggak jelek. Kita bakal lihat. Nah, alasan gua kenapa selalu ada las-lasan. Sini guys, deketin deh. Ternyata di sini ya. Nih, ini tuh gua bagian ini udah ngelas 3 kali ya. Udah pakai alasan titanium, tetap aja bolong gitu. Kalau pertama disclaimer, aku nggak berani komentar kalau masalah pengerjaan. Nah, Cuma kalau kita punya standarnya sendiri gitu. Makanya kenapa hasil asalnya bisa dilihat kayak di knalpot sebelahnya. oke. Kalau ini kan dari titanium sendiri kan bahannya lebih tipis sebenarnya ya. Iya, tipis banget, apalagi Tipis ini ringan banget loh. Betul. Emang dia menang lightweight, dia Oke. menang lebih enteng. Aha. Tapi balik lagi tergantung dari kebutuhan dan pemakaiannya. Benar. Kayak aku bilang ke Akang, kenapa di AK kita belum bikin full titanium? Karena kita masih develop knalpotnya daily use harian. Oke. Kecuali misalkan Akang nih mobilnya udah bosen pengen dipakai balap, ayo kita Oke. bikin titanium. Iya, gitu. benar ya. Apalagi ternyata yang sebelumnya juga udah las-lasan juga, guys. Lihat. Betul. Nah, ini udah sempat bolong dilas lagi. Ini bukan gua sih. Nah, ini juga nih las-lasan lagi. Udah mulai pada dekok, Kang. Oh iya, udah pada mulai dekok Karena kan, ya. di knalpot sebelumnya tuh dia nggak ada yang namanya fleksibel. Oh, yang goyang gitu ya? Betul, yang Oke. kayak ketupat itu. Oh, yang sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada. Sebenarnya kalau mobil orinya dia pakainya ada sistemnya baut pair. Oh, baut pair. Bautnya Iya, ada iya, pair iya. ya. Ah. Karena apa? Buat meredam si getaran. Oh. Kalau knalpot sendiri kan dia kepasangnya contoh misalkan dari header atau misalkan pakai downpipe, dia kan kaku ya Kang. Oh, iya, benar. Benar-benar satu kesatuan kaku diganjel sama si gantungan ini. Iya. Sedangkan knalpot itu pasti geter karena nempel ke mesin kan. Oke, Gitu. berarti ini semua ini kaku dia ya. Semua Selama itu kaku, ya. kaku, stiff banget. Makanya kenapa ini akhirnya tarik-tarikan mungkin Iya, tarik-tarikan ya. Mungkin troubleshoot dari kita, salah satu yang bikin knalpot ini gampang bocor atau gampang bermasalah karena dia terlalu kaku, nggak ada titik rendahnya. Nggak ada titik renggang ya. Nah, nggak ada titik renggangnya. Jadi kita pasangin lah si fleksibel itu untuk Fleksibel. meredam si getaran. Contohnya gimana sih ya? Contohnya oke, sebentar. Kita kasih unjuk nih, fleksibel itu kayak gimana nih? Fleksibel. Ini knalpot benar-benar ringan. Nah, lihat. Tuh. Ini benar-benar selalu las-lasannya. Nah, ini contoh fleksibel Kang. Mana? Ini contohnya ya. Oh, iya. Tapi ukurannya kalau yang Akang lebih gede. Lebih besar ya? Disesuaikan. Oh, jadi ini luar dalam ah ya? Luar dalam kita pakainya double layer. Jadi Double nanti layer ya? ini dia nyambung ke pipa knalpot, ini nyambung ke pipa knalpot. If ada getaran dia akan reduce di sini. Tuh. Oke. Iya. Mainnya iya. pun nggak terlalu lentur nggak boleh, Oh. terlalu keras nggak boleh. Berarti emang benar-benar harus pas Ya ya. harus pas tuh. Dan sekarang kita bakal dengarkan hasilnya. Gaskan, kita pasang. Oke, akhirnya kita bakal lihat nih knalpotnya. Jadi gue udah nggak sabar nih ya. Pengen dengar suaranya. Dan ini katanya lebih presisi gitu. Tuh. Nah, itu juga katupnya kelihatan tuh. Nah, yang bisa buka tutupnya. Oh, jadi dia lebih keluar ya. Makanya gue tetap model yang 2 pipa ini. Tadinya gue mau minta 4. Di kanan 2, di kiri 2 gitu. Cuman kan dengan performanya kurang maksimal gitu. Dan akhirnya kita bikin 2 pipa kayak gini lagi nih yang lubang besar gitu. Jadi performanya biar maksimal.
Oke, akhirnya selesai juga knalpot dari AK Exhaust ya. Iya. Widih. Wah, bener ya, presisi ya. Lihat. Jadi nggak nempel ke sebelah situ Nggak, ya. ini mau digerakin kencang juga tuh. Oh iya. Oh, mantap. Bumper aman. Bumper aman. Jadi ini dia lebih agak keluar ya. Betul, kita setting sebelumnya kan masuk banget Kang. Masuk banget benar. Di mobil Akang tuh case-nya juga pakai flame kit. Oh iya benar. Keluar yang api, gitu. keluar api. Jadi daripada biar nggak ngerusak si karbonnya, kita fitting agak keluar dikit. Iya iya Terus iya. biar Iya. tampilannya tuh lebih padat. Oh, benar ah. Jadi kelihatan banget racingnya, apalagi di sini itu biru-birunya kelihatan banget ya. Ya, Tuh. manis. Langsung aja mungkin kita bakal dengarkan suaranya ya. Cek sound langsung. Cek sound ya. Oke, jadi mana? Oh ini dia. Ah ini remote-nya ya. Keren juga ini ya. Keren dong. Cuman nggak ada tulisan AK di sini. Belum. Oke, kita bakal dengarkan suaranya. Jadi kita bakal mode apa dulu nih? Mode sport dulu kali ya? Oh, mode sport dulu ya? Di on dulu kali ya? On, oke. Jadi kita ada tambahan kabel ini ya? Ya, betul. Itu Jadi jalurnya dari situ. Oh, jadi ini biar bisa di sini ya? Nah, jadi kita biar bisa nyambung ke situ. Dan kita bakal dengarkan. Dinyalain dulu mobilnya. Kita bakal nyalakan dulu, kita pencet mode on. Jadi biar suaranya keluar gitu. Coba, ini idealnya guys. Oke. Aku bantu sekali ya. Nanti. Boleh bantu gas. Jadi kita mode on-nya ya. Wow, suaranya bulat. Kita mode silent ya? Yang bawah. Mau bawa. Nah, udah. kita mode silent. Gila, mewah banget. Super charge-nya langsung kedengeran. Wah, Gimana? wah asli sini. Keren banget. Wah, ini mode silentnya tadi ya? Mode 2 sebenarnya kita sebutnya, kalau akan sih lebih tepatnya dual sound. Dual sound ya? Ya, jadi Oke. satunya kita buat ngejar peak performance. Ah, Yang keduanya kita mau nunjukin bahwa ini tuh super charge ini gitu. super charge loh ya? Super charge. Anjir udah kayak... Dengerin dari depan. Dengerin dari depan Super aja charge guys, dari kita depan. lihat. Di sini. Jai. Coba aku yang gas ya? Boleh. Oke, coba gua yang gas guys. Udah bakal gas. Gila super charge. Mode on. Yang lihat. Oh. Mode off. Asli mewah banget suaranya. Gimana hasilnya? Gila. Ini suara udah oke banget nih ya. Ya, Kita bakal mungkin coba performanya ya. test drive langsung. Kita langsung test drive ya. Tapi Ya. asli, wow, mewah banget suaranya anjir. Gokil. Jadi kalau mode silent itu ketika gua masuk ke rumah mungkin udah oke ya. Betul. Ah. Jadi kan Akang tuh kita sebut datang dengan problem lah ya. Iya. Gitu. Ah. Pulang ke rumah malam atau misal cold start pagi-pagi. Iya benar. Itu kan agak ganggu. Agak ganggu banget. Kayak tadi kita dengar tuh di awal. Iya. Akhirnya kita setting, tapi bedanya adalah settingannya nggak dibikin silent banget. Iya loh. Kayak Ori. Jadi dia punya karakter suaranya tuh yang kedua kayak tadi, atasnya melengking lah kalau bahasa aku Melengking, ya. iya. Gila. Gitu. Dan untuk menunjukkan bahwa ini tuh super charge. Ini super charge loh. Gitu. Asli. Puas banget. Nggak nyangka loh. Aku yang nggak nyangkanya pas suara silentnya mewah ya. Kirain Iya. teh kalau suara silent ya untuk meredam suara Ya doang. udah gitu, hilang aja suaranya Iya, kan. hilang aja. Kalau kayak gitu kan biasa aja. Biasa aja sih bener. Makanya kita sebut Valvetronic mobil Akang tuh khusus Valvetronic dual sound. Dual sound ya. Jadi dua suara. Dua suara ya. Iya. Yang satu gahar, yang satu mewah. Betul gitu. Terbaik ya, Mang. Oke, mungkin kita bakal coba
tes drive di jalan ya. Nanti Ya. kita lanjut lagi. Ya.